Halo guys, kembali lagi di Institut Kewarganegaraan Indonesia. Kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang dengan salah satu tim peneliti dari Institut Kewarganegaraan Indonesia. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Edi Setiawan atau yang biasa dipanggil Mas Edi. Pria kelahiran Bali 13 Mei 1977. Merupakan peneliti utama Institut Kewarganegaraan Indonesia. Pria yang mempunyai moto hidup di sini dan saat ini, bukan di masa lalu maupun masa depan. Pak Edi, bagaimana kabarnya? Kabar saya tentu baik-baik saja dan semoga selalu jauh dari COVID ya. Amin. Nah, gini Pak, kali ini kita itu akan berbincang membahas dokumen kependudukan, dokumen administrasi itu perlukah atau enggak? Gitu. Sebelum kita berlanjut ke yang lebih dalam, nah, saya ingin bertanya dulu nih, apa maksud dari administrasi kependudukan, Pak? Ya, kalau administrasi kependudukan itu kan suatu penataan ya, penataan terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dimiliki oleh setiap penduduk di Indonesia. Ya, pencatatan itu sudah lama sebetulnya, sejak zaman kolonial sudah mulai dicatat, walaupun tidak untuk semua penduduk Indonesia, baru mulai dicatat untuk semua kan belakangan. Dan baru punya undang-undang administrasi kependudukan baru tahun 2006. Baru tahun 2006. Iya, itu hal baru sebenarnya. Jadi sebelum 2006 itu nggak ada gitu Pak ya? Tidak ada undang-undang administrasi kependudukan. Masih mengacu pada ketentuan-ketentuan kolonial Belanda sebelumnya. Keuntungan dari kita mempunyai administrasi kependudukan itu seperti apa, Pak? Ya, kalau keuntungan memiliki administrasi kependudukan itu tentu terkait dengan keuntungan kalau punya identitas. Kalau seseorang tidak punya identitas, tentu dia akan tidak diakui oleh negara. Identitas hukum ya. Ya kan? Nggak diakui negara. Iya, karena di dalam peraturannya memang begitu. Kalau seseorang tidak memiliki akte kelahiran, artinya secara hukum sebetulnya dia tidak ada. Karena apa bukti keberadaannya kan tidak ada. Jadi nggak diakui oleh negara gitu, Pak? Iya, karena tidak ada identitasnya. Iya. Jadi keuntungan memiliki identitas ini adalah dia diakui sebagai warga negara. Iya. Yang berarti dia dijamin pemenuhan hak-haknya. Nah, Kalau dia misalnya warga miskin, ada bantuan untuk warga miskin. Itu akan dipenuhi. Berarti kayak Karena dia terdata. kayak kemarin-kemarin lagi banyak bansos itu lewat itu juga ya? Iya, betul. Pelaku UMKM ya pasti harus diminta identitas hukumnya. Iya. Apakah itu KTP, akte kelahiran, kartu keluarga ya kan? Itu harus. Nah, ini Pak, Indonesia itu kan negara luas dan juga negara nomor 4 terbanyak di dunia produknya. Ya. Tapi Itu karena KB-nya nggak berhasil itu. iya. Tapi gini Pak, dari sebanyak itu warga Indonesia, masyarakat Indonesia, bagaimana sistem atau kondisi kependudukan, pencatatan kependudukan di Indonesia sekarang? Kalau saya lihat administrasi kependudukan kita hari ini itu sudah semakin baik ya. Jauh lebih baik dari kondisi-kondisi sebelumnya. Kenapa? Karena pemerintah sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan terakhir itu sudah diterbitkan Perpres Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 ya tentang strategi nasional untuk administrasi kependudukan dan statistik hayati. Jadi sudah semakin rapi nih administrasi kependudukan kita hari ini. Contohnya kalau kita mengurus banyak hal ya, misalnya belanja online, kemudian kita mengurus BPJS, kan semuanya sekarang bisa dengan mudah. Tinggal masukkan nomor induk kependudukan, langsung gitu, ya otomatis terisi kan formulir-formulir yang dibutuhkan. Nah ini menunjukkan bahwa data kita sudah semakin rapi. Dan kalau kita lihat yang Perpres yang terakhir itu Stranas yang dicanangkan sampai tahun 2024. Targetnya tahun 2024 semuanya sudah rapi. Baik itu akte lahir, akte mati, akte perkawinan dan sebagainya. Itu targetnya 2024.
Stratasinya apa? Ada lima hal yang ditetapkan sebagai strategi nasional. Yang pertama, perluasan layanan Dukcapil bagi penduduk maupun WNI di luar negeri. Luar negeri juga diurusin gitu, Pak. Iya, karena kan seperti TKI. Ya. Ya, kalau nggak diurusin mereka bisa menjadi kehilangan keluarga negaraan juga. Anak-anaknya belum anak-anaknya. Nanti kalau nggak punya akte kelahiran, nanti pasti muncul berbagai kesulitan. Belum akses pendidikan mereka misalnya di luar negeri ya. Itu kan sulit kalau mereka tidak jelas dokumen-dokumennya. Itu perluasan layanan kependudukan dan pencatatan sipil. Kemudian percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan dan kelompok khusus. Itu penduduk rentan, kelompok khusus itu seperti apa, Pak, itu? Ya, kalau penduduk rentan itu seperti misalnya para orang yang digolongkan tidak mampu atau di bawah garis kemiskinan, yang tinggal di tempat-tempat yang juga tidak legal, di bawah jembatan, di perkampungan-perkampungan yang tanahnya ilegal dan sebagainya. Karena mereka umumnya sangat kesulitan untuk mendapatkan identitas. Jadi, tapi negara berkomitmen untuk membuat semua warga negaranya punya identitas. Karena kalau tidak, artinya kan nggak manusiawi. Padahal kita kan sila keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, jadi itu. ngambil ke situ, dari situ juga, Iya, Pak. semua nyambung ke berbagai hal itu. Dan pemerintah juga memang wajib melindungi warga negaranya secara maksimal kan. Iya. Salah satu bentuk pelindungannya dengan memberikan akte kelahiran, KTP, KK, sehingga mereka terjamin sebagai warga negara. Itu. Dan kemudian di dalam Stranas itu juga diatur yang menarik itu ya, diatur mengenai penguatan koordinasi, kolaborasi dan sinkronisasi berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota dan pemangku kepentingan lainnya terkait peningkatan layanan Dukcapil. Nah, jadi nantinya itu sistem di berbagai kementerian yang ada itu harus bisa saling berinteraksi. Untuk apa? Untuk mempermudah layanan bagi semua penduduk. Pak. Kenapa penduduk sampai banyak yang nggak punya? Ya karena mungkin di masa lalu layanannya sulit, layanannya tidak terjangkau, jauh dari rumahnya dan sebagainya. Itu hal-hal itu yang tampaknya melalui Stranas ini nanti akan diselesaikan ya dalam 5 tahun ke depan. Kemudian di sana juga ada bagaimana strategi nasional untuk meningkatkan ketersediaan statistik hayati yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Ya, itu Stranas yang sekarang sudah disahkan. Dan Stranas ini tidak terlepas dari berbagai kegiatan yang sudah dimulai tahun 2016-2017, di mana waktu itu Bappenas itu kerap melakukan diskusi-diskusi untuk Stranas ini yang melibatkan organisasi masyarakat. Di antaranya Institut Kewarganegaraan Indonesia juga ikut berkontribusi ketika itu.